Dibohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astika Nita Mantiri dengan NIM 24602099. Saya berkuliah di Universitas Negeri Manado dengan program studi S1 Ilmu Hukum. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dalam hukum perkawinan. Poin yang pertama, pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan cinta kasih. Poin yang kedua ada dasar hukum perkawinan. Dasar hukum perkawinan di Indonesia terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam mengatur syarat, prosedur, dan akibat hukum dari suatu perkawinan. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang menjadi dasar hukum perkawinan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini adalah dasar hukum utama yang mengatur segala hal tentang perkawinan di Indonesia, termasuk syarat, larangan, pencatatan, dan akibat hukum dari perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini adalah perubahan atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya mengenai batas usia minimum perkawinan atau yang awalnya 16 tahun untuk perempuan dinaikkan menjadi 19 tahun. Poin yang ketiga, syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta disesuaikan dengan hukum agama dan adat masing-masing pasangan. Berikut ini syarat-syarat umum perkawinan menurut hukum di Indonesia. Yang pertama, syarat umum atau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Persetujuan kedua calon mempelai, tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Batas usia minimal laki-laki dan perempuan minimal 19 tahun. Jika belum cukup umur, diperlukan dispensasi dari pengadilan. Yang kedua, syarat menurut agama masing-masing. Misalnya, dalam agama Islam, calon mempelai pria dan wanita beragama Islam, ada wali nikah, ada 2 orang saksi laki-laki, ada ijab dan kabul yang sah secara agama, mahar atau mas kawin. Masuk pada poin yang keempat adalah larangan perkawinan. Larangan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta peraturan terkait lainnya, termasuk kompilasi hukum Islam atau KHI untuk umat Islam. Berikut adalah larangan perkawinan yang berlaku secara umum. Yang pertama, larangan karena hubungan darah atau nasab. Yang kedua, larangan karena hubungan semenda atau perkawinan. Yang ketiga, larangan karena hubungan persusuan atau dalam Islam. Yang keempat, larangan karena masih terkait perkawinan. Yang kelima, larangan kawin dalam masa iddah. Yang keenam, larangan karena agama dan keyakinan. Pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan adalah proses resmi pencatatan atau pendokumentasian suatu peristiwa perkawinan oleh instansi atau lembaga yang berwenang, seperti kantor catatan sipil atau kantor urusan agama, agar perkawinan tersebut diakui secara hukum. Perkawinan akibat hukum terhadap perkawinan yang tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatatkan secara resmi atau tidak didaftarkan di instansi yang berwenang seperti kantor urusan agama untuk umat Islam atau dinas kependudukan dan catatan sipil untuk non-muslim tetap sah secara agama namun memiliki akibat hukum yang serius dalam konteks hukum negara di Indonesia. Berikut ini adalah akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara hukum negara. Yang pertama, status perkawinan tidak diakui secara hukum negara. Yang kedua, anak yang dilahirkan diperlakukan sebagai anak di luar kawin. Yang ketiga, tidak ada perlindungan hukum untuk istri dan anak. Yang keempat, kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan. Yang kelima, sulit mengakses layanan negara. Dan yang keenam, potensi sanksi atau denda administratif.